Aduh, ribet banget. Nyatet lagi. Capek tahu. Halah, uang parkir doang sampai dicatetin. Pelit loh. Aduh, orang kayak gitu sih namanya perhitungan. Apa yang dimakan dihitung mulu. Kapan nikmatin hidupnya? Mama, jangan gosip dulu ya, Mak ya. Kita di sini mau belajar mengatur keuangan, bukan ngegosipin orang lain. Yuk langsung dicoba aja. Ngilmu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jangan terlalu banyak gosip dulu bunda-bunda. Nah, di sini supaya teman-teman bisa ngerti dari step by step dari awal sampai akhir, silakan tonton video sebelum-sebelumnya yang linknya sudah aku deskripsikan di kotak deskripsi. Kalian tinggal klik doang, atau nanti di akhir acara aku ada kasih link khusus untuk teman-teman supaya bisa scroll mana yang perlu di-scroll. Jadi di sini kita akan ngebahas perlunya dan pentingnya dalam mencatat untuk pengeluaran di setiap hari. Jadi catatan ini wajib ada, dan biasanya ini tuh males banget yang ngerjainnya. Kenapa sih Bun? Males banget untuk mencatatnya? Apa sih susahnya dalam mencatat apa yang sudah kita keluarin? Itu tuh untuk bunda sendiri. Itu tuh untuk kebahagiaan bunda sendiri. Supaya nggak kepikiran uangnya itu udah keluar kemana. Supaya nggak mikirin macem-macem. Jangan-jangan uang aku disambet setan, disambet tuyul, gak taunya disambet cilok. Jadi yuk mari perlahan-lahan kita belajar mencatat. Langkah pertama yang kudu dicoba dan kudu langsung diterapin, yaitu ambil buku kosong. Nah, bukunya ini bebas, mau buku apa aja terserah, buku tulis lah, buku catatan lah, buku apalah, nggak apa-apa, yang penting buku kosong. Tapi yang lebih praktisnya lagi, ya beli buku administrasi. Di toko-toko fotokopi ada banyak yang jual. Mau kotaknya yang lebar, kotaknya yang kecil, kotak yang sempit, atau yang banyak. Satu buku itu bisa bertahan sampai 5 tahun, tergantung dari catatan pengeluarannya. Dan itu tuh bener-bener memuaskan. Dalam 1 bulan, 1 minggu, atau perharinya, bunda-bunda bisa melihat seberapa sering ngeluarin uang dan seberapa banyak sudah dihamburkan uangnya. Lalu catat semuanya step by step, hari per hari, apa yang sudah dikeluarin. Jangan males nyatet, titik itu aja. Kalau males, coba dulu di HP. Catat dulu di HP nih, misalnya tanggal 1 Januari, ngeluarin apa aja. Misalnya beli cilok 2.000, bayar parkir 2.000, atau enggak ke toilet umum 2.000, jajannya anak 5.000, rokok suami 20.000. Dan lain-lainnya semuanya dicatat di HP. Nanti pas nyampe rumah, langsung nih disalin. Jadi sekalian nyalin, sekalian juga bunda-bunda ngitung. Oh, dalam sehari ini budgetnya sekian. Sesuai nggak sama target yang dibutuhkan di tiap bulannya? Sesuai nggak sama target pengeluaran bulanannya? Itu dia caranya. Dan kalau bisa, sedetail mungkin. Nggak boleh ada yang terlewatkan. Karena kalau terlewat sedikit pasti bingung. Lah, ini sisanya kemana ya? Kok kurang 5.000? Perasaan tadi itu uangnya sekian. Nah, itu bahaya lagi. Dan itu biasanya menjadi penyakitnya emak-emak. Megang uang berapa, tahu-tahu sekian. Nggak taunya kebeli sama cilok, bakso, es doger. Atau enggak pentol di jalan, ya kan? Sambil nungguin anak. Itu bahayanya. Kalau ada kembalian receh-receh, kalian tabung aja recehnya. Misalnya ada kembalian 5.000, ya udah dibuletin aja nih buku catatannya. Misalnya 1.500, ditulis
tulis aja dari 2.000. Jadi recehnya itu bisa jadi tabungan dan dipisah uang recehnya. Jangan disatuin sama uang belanja lagi. Namanya ndak jadi tabungan kalau kayak gitu. Malah jadi uang belanja lagi. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi pilihan masing-masing. Tapi kalau aku pribadi, uang recehnya itu aku pisahin. Jadi bisa jadi tabungan sendiri. Atau enggak kalau pengen beli bulatan 1.000 nggak masalah. Misalnya beli apa gitu ya, ada kembalian 1.000. Nah biasanya aku tuh sering ngebuletin di buku catatan itu jadi langsung 5.000. Jadi 1.000-nya itu anggap hilang gitu, nggak ada. Dan 1.000 itu pasti aku pisah. Jadi itu jadi tabungan aku, tabungan sisaan uang belanja di harian itu. Dan itu bisa jadi tabungan yang tak terhingga loh. 1.000 atau enggak 500 itu kalau dipisah per harinya itu bisa jadi lumayan. Lumayan bisa buat beli bensin, lumayan buat bisa untuk uang dadakan kalau ada acara gitu ya. Jadi nggak ada kata tidak untuk mencatat sedetail mungkin apa yang dikeluarin. Nah, secara nggak langsung, bunda-bunda di sini sudah sedikit demi sedikit belajar mengevaluasi pengeluaran. Nah, ini dia manfaatnya, Bun. Dari awal pertama, tipsnya itu dari mengetahui pendapatan yang ada, mengetahui uang yang ada selama 1 bulan, lanjut lagi mengetahui pengeluaran dalam 1 bulan, lanjut lagi mengetahui berapa banyak hutang dalam 1 bulan, kemudian diprioritaskan lagi zakat sama tabungan. Nah akhirnya ketemu tuh tiap harinya bisa jajan berapa, tiap bulannya bisa jajan berapa. Nah sesuai apa enggak sama apa yang sudah kita keluarin. Biasanya untuk awal-awal bakal kelebihan budget, yang artinya sudah ditargetkan nih, oh aku cuma bisa jajan sekian, tahu-tahu setelah ditotalin malah melebihi dari target. Itu nggak apa-apa, nggak masalah, namanya juga pemula gitu ya. Tapi nanti lambat laun bakal ngerti sendiri dan bakal tahu gimana caranya mengatur keuangannya itu lebih bener lagi. Dan nanti pada akhirnya di tiap bulannya sendiri bunda-bunda bakal mengevaluasi sendiri. Jadi sudah kayak apa ya, kayak administrasi wajib gitulah, untuk ditulis, untuk dicatat, kemudian untuk diprediksi. Wah, ini kayaknya bulan ini banyak banget acara kondangan. Wah, ini pengeluarannya lebih gede, ternyata banyak acara dadakan. Wah, ini kayaknya pengeluarannya lebih besar lagi, ternyata rokok suami kebesaran. Itu gak apa-apa. Di awal-awal tuh pasti ada yang kayak gitu, gak masalah. Jadi kita bisa memprioritaskan lagi untuk bulan depannya kudu apa gitu ya. Kalau aku pribadi sih biasanya tiap bulan aku tuh bakal nambahin apa yang perlu ditambahkan, terus aku ngurangin apa yang perlu dikurangin. Jadi secara nggak langsung teman-teman kalau keluar rumah pasti bakal bawa uang yang sudah disesuaikan dengan budget harian, sisaan dari hitungan semuanya. Jadi untuk aku pribadi kalau aku keluar itu pasti bawa uang pas, atau enggak ya dilebihin nggak apa-apa, tapi itu aku pasti anggarkan untuk kebutuhan besok. Jadi aku mau keluar hari ini ya karena ada acara gitu ya. Jadi jaga-jaga nih, takut ada bahan kempes atau apa, ya aku bawa uang untuk pengeluaran itu gitu ya. Terus aku juga megang uang yang hanya sekedar untuk jajan di situ doang. Jadi gak bakal apa ya, ini mata ya, gak bakal jelalatan aku pengen ini, aku pengen itu, karena di otak itu sudah tertanam jangan macem-macem, uang yang kamu bawa cuma sekian gitu loh. Jadi gak bakalan over budget, dan itu gak masalah kalau teman-teman kalian sampai ngeledek, ya Allah sampai gak bisa nikmatin hidup, gak apa-apa. Yang penting tabungan aman, yang penting hutang terbayarkan, yang penting jatah untuk anak sekolah, jatah uang untuk SPP anak, kendaraan, dan tabungan hari raya itu semuanya aman terkendali. Jadi efeknya nanti kalian gak bakal bingung hutang ke hutang, dan secara gak langsung kalian pasti bakal sedikit demi sedikit mengurangi hutang dan sedikit demi sedikit memperbanyak tabungan. Dan mau gak mau di rumah kalian tuh pasti akan ada uang simpanan, uang untuk menyimpan sesuatu itu pasti akan ada, dan kalian akan secara gak langsung termindset di otak,
oh aku tenang, aku banyak uang. Jadi kalian tuh gak butuh yang apa ya, yang sampai bingung. Aduh, ini bentar lagi ada acara kondangan, harus utang kemana ya? Harus ngambil utang ke siapa ya? Lah, Itu sudah gak ada kepikiran itu lagi. Yang ada nanti kalian malah diintelin sama teman kalian untuk dipinjemin utang karena dari saking damai dan temennya kalian tentang uang. Nah itu tuh efek negatifnya cuma ya. Iya balik lagi, kalau kalian punya uang cadangan lebih gak apa-apa diutangin ke temen. Tapi kalau memang sudah gak punya uang simpanan lebih baik jangan pernah ngutangin teman-teman kalian. Karena bagi aku pribadi, kalau aku sudah ngasih utangan ke teman, yaitu uang lebihan dari aku gitu loh ya. Jadi bukan uang karena aku kaya, bukan. Dan nominalnya pun juga biasanya sedikit, 50.000, 100.000, itu aja, sepele gitu loh ya. Tapi kalau untuk nominal besar, mohon maaf, koperasi banyak, jadi mending ke koperasi doang. Iya kan? Jangan ke aku. Nah itu tadi manfaat dari mencatat keuangan harian. Kalian harus coba dan jangan sampai nggak dicoba. Ayo di 2025 coba aja selama 1 tahun. Kalau nggak ada hasilnya berarti kalian nge-skip beberapa pengeluaran yang sudah dikeluarin. Jadi untuk catatan ini intinya wajib semua dicatat tanpa ada yang terlewatkan, itu doang. Dan selamat mempraktekkan. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share juga ke teman kalian sebanyak mungkin supaya banyak yang terbantukan dan bisa menjadi amal jariah buat teman-teman kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.